Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keep Good. Ini video pertama saya. Ya, di video pertama ini saya akan membuatkan tutorial tentang Odoo 18 dengan bahasa Indonesia ya, tentunya. Yang pertama ini adalah tentang perkenalan dan instalasi. Coba kita perkenalan dulu tentang Odoo. Odoo itu apa? Jadi Odoo itu adalah open source ERP yang sekarang ini sangat terkenal ya. Jadi udah banyak banget yang pakai dan juga udah memiliki GitHub Star yang lumayan masif gitu ya. Terus Odoo ini juga memiliki App Store lah ibaratnya. Jadi kita bisa mendownload aplikasi di sana secara gratis maupun berbayar. Nah, Odoo ini karena open source jadi sangat dinamis banget, bisa kita gunakan untuk kebutuhan bisnis kita, jadi sangat bisa untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan perusahaan nantinya. Secara singkat Odoo ya, Odoo itu awalnya Tiny ERP di 2005, lalu namanya itu berubah menjadi Open ERP di 2009. Setelah itu berubah lagi ke Odoo di tahun 2014. Nah, sekarang Odoo udah di versi 18. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat bisa lihat di sini ya. Saya bukakan github.com/odoo/odoo. Nah, di sini sudah versi 18 yang ada di GitHub-nya. Jadi makanya saya membuat tutorial tentang Odoo 18 gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk instalasi, pertama persyaratannya adalah kita harus install Git, Python, dan PostgreSQL ya. Jadi kalau teman-teman belum install silahkan install dulu. Kalau yang sudah install sama seperti saya, itu cara ngeceknya seperti ini. Bentar saya besarkan dulu ya agar kelihatan. Nah, jadi untuk ngecek Git kalau sudah terinstall nanti seperti ini ya, git dash version. Punya saya versi sekian ya, jadi sudah terinstall Git saya. Terus kalau teman-teman mau bingung install Git gimana sih caranya, di website saya sudah ada dan nanti bisa dikunjungi di sini ya, di tutorial instalasi Git di gitgood.com, tutorial instalasi Git nanti ada di sini, lengkap banget. Udah saya buatkan tutorial di 3 OS ya, Linux, Windows, dan Mac. Ya, selanjutnya setelah install Git, teman-teman bisa install Python dulu ya, lalu install PostgreSQL. Saya sudah install Python sama PostgreSQL, jadi saya tinggal memastikan aja bahwa udah terinstall. Seperti ini ya ngeceknya kalau di Mac yang pakai brew ke Python. Nah, saya ada 3 versi ya, versi 3.10, 3.12, dan 3.13. Saya merekomendasikan untuk pakai yang 3.12 ya, nanti biar package-nya aman sentosa. Oke, selanjutnya untuk Postgre, saya juga udah install Postgre. Jadi teman-teman yang belum install silahkan install dulu. Cara ngeceknya bahwa udah terinstall kalau pakai brew, tinggal ngecek servisnya aja. Ini Postgre saya juga udah ada dan sudah start, jadi bisa langsung dipakai. Oke, selanjutnya setelah install Postgre, install Git dan Python, kita bisa lanjut ke tutorialnya ya, tutorial yang ada di community. Ini reponya untuk tutorialnya ada di web ini ya. Nah, di sini kita lanjut ke community, documentation, lalu developer guide. Selanjutnya ada on premise ini ya, ada source install. Nah, di sini
pertama kita harus download reponya Odoo. Teman-teman kalau mau pakai git clone silahkan git clone. Ini yang sekarang saat video ini saya buat sekarang ini ya, ini sekitar 800 MB ya. Jadi saya nggak menyarankan untuk git clone karena akan lama ya kalau koneksi internetnya kurang. Jadi saya sarankan untuk download manual aja lewat git karena udah di zip ya. Jadi seperti ini, kita buka URL-nya repository Odoo lalu ke code-nya download zip ya. Nah, karena saya udah download juga untuk mempercepat tutorial ini, jadi saya tunjukkan yang sudah saya download aja. Ini ada di folder download saya, namanya odoo.zip. Ini saya ekstrak dulu ya. Nah, ini kita lihat ya, tadi kan kalau di zip 205 MB, kalau sudah diekstrak dia jadinya akan 800 MB plus. Ini 900 MB, jadi cukup besar. Saran saya lebih baik di download lewat zip aja, lebih cepat. Nah, ini saya pindah dulu ya foldernya. Kemarin saya buat folder di YouTube. Sorry, tutorial. Saya buat folder dulu ya, yang ada di download tadi saya pindah ke sini. Download Odoo 18 ke tutorial YouTube. Oke. Nah, di sini ya, ini udah ada Odoo-nya. Yang tadi juga udah dipindah ya. Oke, selanjutnya kita buka menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman kalau belum punya Visual Studio Code, silahkan buka pakai terminal aja juga boleh. Tapi saran saya lebih mudah dibuka di Visual Studio Code karena nanti ada terminal dan kita bisa buka beberapa file. Ini saya buka dulu untuk pakai Visual Studio Code. Nah, saya besarkan dulu biar kelihatan. Nah, di sini ada beberapa file yang perlu diketahui ya. Yang pertama ini ya, requirements.txt. Ini merupakan file package dependensinya Odoo ya. Jadi Odoo ini bergantung pada package ini. Ini package kita harus install gitu ya. Nah, sesuai dengan arahan yang ada di sini, mohon maaf. Ini saya geser dulu. Nah, selanjutnya setelah kita download tadi, ini udah git clone. Terus pastinya kalau dari tutorial ini kan ada Python version, Big3 version. Nah, ini udah tadi udah saya tunjukkan, dan Postgre-nya juga sudah saya tunjukkan. Sekarang kita lanjut ke requirement.txt ya. Jadi yang perlu kita install pertama dengan pip kita itu install setup tools wheels. Jadi ada dua package ini yang perlu kita install dulu ya. Saya copy lalu buka terminal. Teman-teman kalau bingung buka terminal bisa tarik ke atas atau pakai control backtick ya. Control backtick itu yang ada di atasnya tab gitu ya. Ini backtick. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya install dulu setup tools dan wheel-nya. Jadi tinggal pip install setup tools dan wheel. Oke, udah terinstall. Lalu kita install package yang ada di requirements.txt. Jadi seperti yang ditunjukkan di sini, pip install main.r requirements.txt. Oke, kita coba ya. Pip install
requirements.txt. Sorry, saya kopas saja, tipu. Pip install requirement, astagfirullah, pip install requirements.txt. Oke, kita tunggu dulu. Ini biasanya tidak begitu memakan waktu yang cukup lama, tapi tetap nanti akan saya percepat videonya. Ternyata sudah sangat cepat ya, karena beberapa udah terinstall di lokal saya. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi ya, karena yang requirements sudah terinstall, jadi kita konfigurasi membuat odoo.conf. Biasanya kalau tutorial ada yang buat manual gini ya, odoo.conf, tapi ini saya ajarkan agar teman-teman tahu semua konfigurasinya, jadi biar kita generate secara otomatis dulu pakai file odoo-bin ini. Jadi kita run menggunakan Python, karena tadi filenya Python. Run python odoo-bin lalu -c, ini konfigurasi ya maksudnya ya. Lalu kita buat file odoo.conf di dalam folder root ini ya. Lalu kita lanjut pakai argumen -s gitu ya. -s itu shift, jadi odoo.conf nya nanti disimpan gitu ya. Oke, kita simpan. Nah, ini sebenarnya odoo-nya udah jalan, cuma karena konfigurasinya belum jelas, jadi kita stop dulu pakai Ctrl C. Oke. Nah, itu tadi kan udah tergenerate ini odoo.conf nya. Nah, kita lihat di sini ada add-ons-path. Nah, ini add-ons-path ini untuk add-on-nya kita ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini di odoo ini ada add-ons. Nah, ini kita sesuaikan dulu path-nya. Jadi cara menyesuaikan path-nya mudah aja. Ada dua folder ya add-ons ya. Yang pertama ada di dalam folder odoo add-ons, yang kedua ada di add-ons langsung. Jadi kita langsung pakai fiturnya VS Code aja, nggak usah pwd, langsung copy path gitu ya, copy path. Nah, ini langsung mengarah ke folder ini. Lalu untuk memisahkan folder yang kedua, separatornya itu pakai koma ya. Lalu kita copy lagi, copy path yang folder kedua, copy path, kita paste di sini. Ini untuk mengkonfigurasi di mana add-ons yang core-nya dan add-ons yang tambah-tambahannya yang dari odoo. Ini banyak banget aplikasi yang bisa kita gunakan, aplikasi ataupun modul ya. Oke, selanjutnya admin password, itu passwordnya admin nantinya ya. Jadi login admin gitu aja ya. Ini saya kurang tahu, CSV internal SEP ini. Lalu untuk data directory, ini untuk menyimpan file store kita ya. Kalau semisal mau dijadikan satu di folder ini juga boleh, tapi nantinya harus di ignore ya. Di sini sebenarnya udah ada git ignore-nya. Oke. Di sini kalau sarannya kan ada ini yang di ignore file store yang ada di dalam odoo ini. Nah, di sini kan nggak ada, yang kita buat folder file store. Nah, kita copy path-nya, copy path, kita paste di sini. Oke. Nah, itu ada file store nanti ya. Lalu dbhost, ini localhost. Kalau di saya localhost karena di localhost, atau bisa teman-teman pakai 127.0.0.1 gitu ya. Ini abaikan dulu ya. Lalu database name, ini saya kasih Gitcode gitu ya. Passwordnya 12345.
ini di lokal saya, jadi bebas teman-teman. Ini bukan privacy menurut saya. Lalu DP portnya 5432 ya di Postgre saya. Oke, setelah itu kita bisa coba jalankan dulu. Ada server wide module ya. Ini di sini server wide module ini modul yang pasti terinstall gitu ya. Nah, ini ada modul base dan web. Modul ini memang semua ngedepend ke sini, jadi wajib menjadi server wide modules. Selanjutnya setelah server wide modules, kita lihat ke atas lagi. Di sini ada db filter. Ini kita samakan aja dengan db name ya. db name agar tidak usah ngefilter db lagi. Kita belum perlu multiple db sekarang. Nanti kalau teman-teman pengen tahu tentang ini bisa tulis di kolom komentar ya. Lalu selanjutnya ada HTTP port ya. Ini 8069 otomatis tergenerate tadi yang pakai main S tadi ya. Termasuk given portnya juga udah tergenerate. Nah, ini fungsinya untuk membuka web kita. Jadi kita coba jalankan dulu ya. Python odo.bin lalu minc odo.conf. Ini akan menjalankan odo kita yang berjalan di port 8069 tadi ya. Kita buka localhost 8069. Nah, sudah terinstall ya odo kita ya. Kita bisa login menggunakan admin password tadi sesuai yang kita tulis tadi, passwordnya admin, jadi admin gitu ya. Nah, sekarang sudah terinstall. Selamat teman-teman udah bisa menginstal odo. Jadi episode kali ini sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, dan kalau bingung bisa tulis di kolom komentar.